Kita puji Tuhan lagi dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, Bersuka di nyanyi besarkan, nyanyi besarkan aku nama, puji dia tiuplah sangkakala, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan semua makhluk di bumi di surga, semua makhluk di bumi di surga. dengan sabda hati naikkan puji, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah pencipta segalanya, pencipta segala, datang sujud di hadapannya, datang sujud di angkat tanganmu naikkan pujian, angkat tanganmu naikkan puji, puji dia tiuplah sangkakala, puji dia tiuplah musik sangkakala, dan tarian, musik dan semua tarian, makhluk di bumi di surga, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan puji, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tangkat pujian penyembahan saat berdoa, Tuhan bekerja. saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa
Puji Tuhan. Kami kembali mengajak saudara-saudara seiman di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, supaya kita bersiap beribadah bersama. Kalaupun kita berpisah dalam tempat, tetapi roh kita, hati kita kiranya bersatu di dalam Kristus Yesus, sebab kita hendak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita. Dan susunan acara ibadah pada malam hari ini, dua kita nanti akan dipimpin oleh Bapak Guru Namson Sihotang, Tohang, maaf. Kemudian pelayanan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Malber Rumapea. Baiklah, kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama dengan mengucapkan dua pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhi jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Baik, kita undang Tuhan lewat doa kita bersama, supaya hadirat-Nya yang sepenuhnya menguasai ibadah kita, mengerjakan keajaiban-Nya dalam kehidupan kita, sejak kita mulai sampai kepada berakhirnya. Bahkan dalam kita memuji-muji Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Allah nanti. Kita berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Guru Namson Sihotang. Tohang. Baik, kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah.
Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan dan kami tinggikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, besar kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau panggil kami Tuhan, menjadi orang percaya-Mu, supaya kami Tuhan layak memperoleh kehidupan kekal, supaya hati dan jiwa kami tetap Engkau selamatkan Tuhan. Demikianlah Tuhan, pada saat ini kami mohon campur tangan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan Yesus hadir Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan, tetap kami berdoa kepada Tuhan, siapapun mereka Tuhan, bahkan di rumah masing-masing Tuhan, siapa yang mengikuti, yaitu Tuhan ibadah Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka merasakan kuasa Allah, merasakan kehadiran Tuhan di tempat masing-masing Tuhan. Dan beginilah Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di mana kami juga Tuhan akan memuji, memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang memimpin puji-pujian pada saat ini, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan ada sukacita, ada urapan dirasakan semua jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Bahkan siapapun mereka Tuhan yang mengikuti Tuhan ibadah Tuhan, tolong Bapa, jamahlah hati mereka. Dan juga Tuhan, apapun persoalan mereka, masalah mereka Tuhan, mereka merasakan kuasa Allah bekerja. Demikianlah Tuhan, kami juga berdoa, semua yang menopang Tuhan ibadah Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Berkati semua Tuhan, sehingga menjadi Tuhan puji-pujian, dan menjadi Tuhan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di mana kami juga Tuhan sebentar lagi Tuhan akan menerima firman Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Allah, dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat surga Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan penuh urapan Engkau pergunakan Tuhan. Dan kami juga berdoa, siapapun mereka yang mendengar firman Tuhan yang diperdengarkan oleh hamba-Mu, biarlah mereka benar-benar Tuhan menikmati dan merasakan kuasa Allah. Dan kami juga berdoa Tuhan, tetaplah Tuhan Engkau nyatakan mujizat Tuhan, bahkan di tempat ini, bahkan di tempat masing-masing. Dan juga Tuhan, kami serahkan semua Tuhan, bahkan lokasi ini ke tangan Tuhan. Terpuji namamu, dimuliakanlah Engkau Tuhan, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, kita memuji Tuhan dengan pujian bergirang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi
tambahkan lagi pujian sebagai korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia dengan pujian. Tinggi namamu dipuji, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, kemuliaan sorak dengan senang hati, Raja tinggi namamu dipuji. Pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan ku kemuliaan, Kau yang berikan ku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati, Raja tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati, dengan senang hati, Raja keagungan. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Di sini saya akan bacakan satu permohonan doa. Haleluya. Kami memohon dukungan doa dari hamba Tuhan dan Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung atas masalah kami, yaitu 1. Tuhan mengampuni seluruh dosa kami. 2. Agar putri kami yang bernama Felicia yang dalam kelahiran meminum air ketuban sehingga sarafnya sedikit terganggu. Anak kami sudah 1 tahun 11 bulan, belum bisa duduk. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan sehingga bisa normal seperti anak-anak pada umumnya. Demikian permohonan doa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Haleluya. Pemohon doa keluarga Alfian Nainggolan, Boru Tambunan, GPI Sidang Garu 8 Medan. Demikian permohonan doa yang telah sampai di depan. Untuk kita berdoa nanti dipimpin oleh hambanya. Baik, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Malber Rumapea. Sekaligus beliau nanti akan memimpin sampai kepada berakhirnya ibadah kita malam hari ini. Baik, kita sambut dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau
perkataanmu. oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan Oleh kuasamu. oleh Wah, kita angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak Mujizatnya mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa sebentar. Allah surgawi yang maha kudus, yang maha kuasa, yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus penebus juru selamat kami. Sungguh kami percaya Engkau menghendaki kami hidup dalam sepenuh bergantung kepadamu. Dan sebelumnya Tuhan, kami mohon pengurahan-Mu, utama malam ini, supaya firman yang Engkau bicarakan Tuhan, Engkau suarakan lewat bibir mulut lidah hamba-Mu. Sementara saya sadari Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu kebutuhan umat Tuhan dimanapun. Engkau yang mengerti siapa dan bagaimana pribadi semua yang mau dengar-dengaran kepada firman. Oleh itulah Tuhan, selimutilah hamba-Mu dengan kealahan-Mu, mulai rambut di kepala, semua panca inderaku, semua insting dan semua kepribadianku. Kuasai, kendalikan untuk berbicara dari apa yang Kau mau Tuhan, sehingga Kau membenahi umat ini untuk kepentingan kehormatan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, saya percayakan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Perlihatkanlah kuasa-Mu, muliakan nama-Mu dalam ibadah kami seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekaliannya, dimanapun kita berada, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang telah memperkenankan jalan-jalannya kepada kita. Sebab tidak semua orang mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Yesus. Tetapi kepada kita jemaat Tuhan, terutama di sidang ini, berbagai cara Tuhan perlihatkan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita yakin sepenuh tentang Dia, satu-satunya Mesias Allah yang hidup, untuk kita percayai dan kita dengarkan suaranya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang menjadi ayat hafalan semua jemaat Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan. Tetapi tentu ini supaya menjadi renungan yang sungguh juga, apakah kita boleh memilih, yaitu salah satu bagian dari 4 kelompok yang disebut di sini, yaitu bagian tanah yang baik, untuk kita menjadi pemenang sampai Tuhan datang. Ini yang menjadi tekanan yang kami harapkan untuk kita dalami terus sepanjang kita masih menompang dalam dunia ini. Saya akan ajak kita membaca firman ini mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-13.
Saya akan mulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang genap. Saya bacakan perikopnya, perumpamaan tentang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, ayat yang mungkin sebagian besar orang Kristen sepertinya tidak ada lagi minat untuk mendengarkannya. Karena sudah sangat sering diulang-ulang terus, diulang-ulang. Dan memang khotbah seperti ini adalah khotbah bagi pemula. Dan saya kalaupun sudah lama jadi pengkhotbah, tapi bagi saya tidak gampang mencari ayat firman Tuhan. Kalaupun terkadang berkali-kali berdoa. Sebab sampai hari ini terlalu sulit bagi saya memahami apa kehendak Tuhan yang hendak diutarakan kepada jemaat Tuhan untuk membangun mereka, untuk meyakinkan mereka sehingga mereka betul-betul sepenuh percaya kepada Tuhan. Dan bahkan cinta kasih mereka supaya boleh seperti yang Yesus katakan dalam Matius 22, yakni ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ini kerinduan saya terus. Jemaat itu bertumbuh mengasihi Tuhan Allah. Seperti apa saudaraku? Tolong sintua napitu diulangi ayat 37 sampai 40 dari Matius 22, supaya sedemikian dahsyatnya kita mengerti dan kemudian kita memang jadi pelaku firman. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Saudaraku, di dalam zaman ini mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa terlalu sulit kita dapatkan. Kalaupun setiap kali beribadah atau rajin beribadah seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Mulut sudah senang, bahkan kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan yang lain dikatakan, saudaraku, apalagi dalam kitab Amos pasal yang kelima, begitu dahsyatnya dibentuk persembahan pujian itu, begitu herannya, begitu eksklusifnya penyembahan itu kelihatan dan kedengaran. Tetapi Tuhan benci. Itulah tulisan di sana. Tuhan benci padahal nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena mereka beribadah hanya teori, sementara kebenaran dan keadilan tidak mereka miliki di dalam peribadatan itu. Dasar yang benar tentang apa yang sesuai dengan firman, kemudian keadilan juga tidak mereka tegakkan di dalam pengadilan, di dalam yaitu ibadah mereka. Sehingga saudaraku, kelihatannya rapi, kelihatannya memang sudah rohani, tetapi omong kosong kata Tuhan. Sebab Tuhan mengerti seperti apa hati mereka. Dalam hal inilah saudaraku dalam Tuhan, saya mau meluruskan jemaat Tuhan yang boleh diajar dari tempat ini, supaya kita tetap buat firman Tuhan bagaikan cermin seperti kata Rasul Yakobus, bagaikan cermin mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita? Itu pertama. Yang kedua, adakah kita betul-betul mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Sebab dikatakan dalam kedua hukum inilah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat. Saudaraku dalam Tuhan, kembali kita kepada Matius 13 tadi. Dikatakan tanah di pinggir jalan. Lalu saudaraku, para muridnya heran, kenapa harus pakai perumpamaan? Lalu saudaraku dalam Tuhan dikatakan supaya mereka jangan mengerti, kalaupun mendengar. Saudaraku, dan kenapa Tuhan keberatan mereka mengerti? Kenapa Tuhan keberatan mengerti? Mari kita kembali dulu kepada Yesaya pasal 6 ayat 13 mulai. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 13 mulai. Supaya alasan Tuhan sehingga mereka tidak dibuat mengerti adalah karena mereka adalah keturunan penyembah berhala yang tidak mau bertobat, dan mereka sudah sangat menyakiti hati Tuhan sehingga hidup mereka menjadi hidup yang sangat bertentangan kepribadiannya di dalam pemandangan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat menimbulkan masalah, kejahatan merajalela dan menghancurkan iman orang-orang lain lewat perjuangan mereka lari meninggalkan Tuhan lalu menjadi penyembah berhala. Inilah umumnya kelompok itu. Lalu kita baca mulai ayat 6. Tolong bacakan mulai ayat 6, sinto kami. Yesaya pasal 6 dimulai ayat 6. Tetapi seorang daripada, saya ulangi, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Kita perhatikan dan kita teliti. Setelah Yesaya dikuduskan dan diurapi menjadi pelayan, ia pun sangat terbuka hatinya dan senang diutus pergi dalam pelayanan. Tentu kalau orang yang diutus dengan pengurapan, sudah tentu sangat luar biasa hasilnya. Tetapi saudaraku, tetap dikatakan, Tuhan karena sudah menutup kesempatan kepada mereka untuk mereka bertobat. Karena mereka sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Mulai dari leluhur mereka bertahun-tahun, turun-temurun. Bahkan raja-raja Israel pada zaman itu sudah menjadi penyembah berhala. Tidak ada lagi yang mengingat perbuatan Tuhan yang dahsyat, apalagi waktu Tuhan memimpin bangsa itu dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka lupa semua itu dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala. Keturunan mereka itu kemudian harus dipunahkan Tuhan dengan apa? Disampaikan firman, di jalannya mereka untuk menerima hukuman. Kalau kita sambung lagi pada Yohanes pasal 12, tolong sambung pasal 12 ayat 47 dan 48. Ini alasan Tuhan menyampaikan firman kepada mereka, supaya firman yang disampaikan itu menghukum mereka. Karena mereka yang tidak mau bertobat itu, kalaupun dengar firman Tuhan, supaya ada jalannya Tuhan menghukum mereka. Yohanes 12 ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Perhatikan saudara, banyak manusia itu berasal dari keturunan leluhur yang pernah mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjalanan lanjutan mereka terbawa arus kepada penyembahan berhala, kepada kekuatan magic, kepada kekuatan mistik, sihir, dan berbagai penipuan-penipuan lainnya. Tidak banyak orang yang mencari Tuhan dengan hati yang polos. Tidak banyak orang yang mengakui keperkasaan Tuhan memelihara hidup mereka. Seakan-akan semua keberhasilan adalah karena kemampuan, kekuatan mereka sendiri. Sehingga dengan demikian mereka membelakangi Tuhan. Akhirnya hati mereka didegilkan. Sebab itulah saudaraku, mereka mendengar firman tetapi tidak mengerti. Itulah pasal ke-13 ayat yang pertama menyebutkan di sini, dan ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik perahu lalu duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudaraku dalam Tuhan, burung gambaran dikatakan di sini adalah iblis yang mengambil firman itu dari hati manusia, karena mereka memang tidak terbuka hatinya, keras hatinya selama ini, tetap tidak mau dia hidup di dalam kebenaran firman. Ia digambarkan bagaikan tanah jalan, yang artinya tanah yang diinjak-injak oleh keinginan daging ataupun segala hal-hal duniawi, bebas di dalamnya berperilaku. Artinya tidak ada disiplin hidup yang mau mengakui tentang ketuhanannya Mesias dan Juru Selamat itu, sehingga mereka tidak peduli dengan firman. Lalu iblis mengambil firman itu dari hati mereka, kalaupun sempat pernah mereka dengar. Saudaraku, ini gambaran daripada kehidupan banyak gereja sampai zaman ini, di mana kebanyakan sekarang tidak lagi ada keseriusan membuka hati kepada firman. Tidak lagi keseriusan. Kita perlu berhati-hati di dalam kesempatan kita yang masih ada ini, sehingga oleh kesadaran kita mengoreksi hidup kita supaya kita menjadi orang yang bersemangat dan sangat yakin kepada firman Allah, sehingga seperti firman Tuhan katakan, yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya, supaya itu nyata bagi kita. Dan selanjutnya dikatakan di sini, perumpamaan yang kedua dikatakan di sini, ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudaraku dalam Tuhan, inilah hati yang keras, yang tidak mau dibentuk oleh firman Allah, yang tidak mau memalingkan pandangannya kepada Tuhan, tetapi selalu berdiri dalam prinsipnya sendiri, dalam pengetahuannya sendiri, bersandar kepada pikirannya sendiri. Sehingga dengan demikian terlalu sulit meyakinkan orang seperti ini. Lalu kalaupun sempat katanya benih itu bertumbuh, tetapi karena tipis tanahnya, ia pun kemudian cepat layu setelah panas terik matahari menimpanya. Ini gambaran daripada hati orang yang kalau diterangkan di dalam pasal yang ke-13 ayat yang selanjutnya di sini, dalam ayat ke-20 di sini berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada banyak seperti ini manusia tuh, saudaraku. Tidak tahan dia menghadapi fitnahan, tidak tahan dia menghadapi tekanan ataupun penilaian berbagai macam pihak yang mengatakan, ada apa keuntunganmu, ada apa keberhasilanmu bergabung dengan pelayanan yang demikian? Bukankah engkau nanti akan tersisih dari sesama keluarga dan sebagainya? Ini yang kemudian membuat mereka terjatuh, mundur dari persekutuan, sebab mereka tidak memiliki hati yang mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh berpegang dan tidak sungguh-sungguh memahami bahwa hidup dalam firman adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka hanya mengharapkan di dunia ini mereka sangat dihargai, dihormati. Inilah tekanan-tekanan yang datang kepada manusia pada zaman ini, saudaraku. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan, orang yang menerima firman Tuhan digambarkan kepada tanah yang banyak semak duri, gambaran daripada sambil percaya kepada Yesus, maksudnya menjadi orang yang sangat berhasil di dunia ini. Keinginan tentang kemewahan, tentang kemuliaan, tentang kehormatan daging itu terus akan dicapai semaksimal ataupun dengan segala upaya. Lalu kemudian keinginan untuk mendapatkan kekayaan dunia, kehormatan dunia,
kemuliaan daging membuat mereka kemudian akhirnya terperosok ke dalam kematian rohani. Sebab oleh kesibukan mereka yang telah berhasil secara finansial, mereka tidak ada kesempatan lagi meneliti firman Tuhan. Mereka tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Dengan demikian tinggallah persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan tetapi keinginan untuk menjadi kaya tidak pernah ditinggalkan. Inilah yang dilarang dalam tulisan dari Paulus kepada Timotius yang mengatakan orang yang ingin kaya masuk ke dalam berbagai kesukaran, berbagai kesulitan. Sebab cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Kata Paulus kepada Timotius. Kalau orang mencintai uang, maka di sana dikatakan itu akan menjadi akar daripada segala kejahatan dalam hidupnya. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, saya berharap memang menjadi warga surga, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan harus dengarkan suara Tuhan dan ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga dengan demikian kita terpelihara menjadi domba Tuhan yang akan kemudian bertindak berdasarkan hukum-hukum Tuhan, peraturan firman Tuhan. Syukuri engkau telah disebut menjadi anak Tuhan, yang kepadamu dijanjikan hidup yang kekal, hidup yang tiada tara, hidup yang jauh sangat luar biasa. Hidup dunia seperti apapun keberhasilan dunia tidak boleh disamakan dengan kehidupan surgawi itu. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 itu. Tidak ada bandingannya kerajaan surga itu. Tidak ada bandingannya. Dan bagi kita yang mengerti, tolong supaya diperhatikan bahwa harta surga itulah yang terindah, yang terbaik, yang termahal, yang termulia. Oleh itu serahkan hidupmu sepenuhnya, melakukan firman seperti Matius 22 tadi ayat 37 sampai 40. Betul-betul engkau miliki cinta dan yaitu perjuangan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, tenagamu maupun segala pikiran, mata, hati, jiwamu. Bersungguh-sungguh engkau mengabdikan dirimu kepada Tuhan, sehingga dengan demikian hidupmu terpelihara oleh Tuhan. Sebab sebentar lagi seperti yang dinubuatkan oleh firman Allah, bahkan datang masanya kita tidak akan dapat lagi bebas untuk mencari kesempatan memuji Tuhan, kesempatan memuliakan Tuhan. Melihat zaman ini saudaraku, sebenarnya kita sudah mulai masuk kepada area yaitu terlaksananya ataupun mulainya dikerjakan, dipenuhi nubuat-nubuat dari kitab suci, terutama tentang pengakhiran zaman. Kita lihat saudaraku, di dalam zaman ini, dalam waktu-waktu kita sekarang ini, terus menerus Timur Tengah itu bergejolak. Kalaupun sekarang kalah pemberitaannya dengan pemberitaan COVID-19 ini, tetapi jelasnya saudaraku, Israel tetap menggumuli apa yang menjadi target Tuhan Allah kepada mereka, sesuai dengan janji Tuhan Allah kepada Abraham. Dan itu menyadarkan saya sebagai pribadi, harus saya berjuang untuk melakukan persiapan saya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kedatangan Tuhan. Entah kapan hari kedatangan Tuhan itu, supaya saya jangan sampai tertidur secara rohani, tetapi supaya betul-betul hatiku bersiap. Itu di dalam prinsip yang saya tanamkan. Sehingga dengan demikian juga saya mencoba menasihati jemaat Tuhan, jangan pernah kita menjadi bodoh tertidur secara rohani, seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi mari kita saudaraku betul-betul berdiri di dalam kemauan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam sebagai manusia yang dikendalikan oleh firman Allah, manusia yang tidak terjebak kepada cara hidup dunia. Dengan demikian saudaraku, kita memang akan berbeda dengan orang yang cinta dunia. Saya melihat saudaraku, kalau saya perhatikan zaman ini
Kebetulan beberapa malam lalu saya dengar ulasan para ahli ekonomi mengatakan bahwa ekonomi global secara dunia sekarang sudah minus 6-7%. Minus, bukan lagi hanya yaitu 0% pertumbuhannya, tetapi minus 6-7%. Itu gambaran itu keadaan yaitu ekonomi dunia. Nah, Indonesia katanya sudah masuk di dalam area resesi ini, resesi ekonomi ini, tapi belum sampai kepada 6-7% minusnya, baru sekitar 3%. Tapi kalau berkepanjangan ini, bukan tidak mungkin berbagai kesulitan akan semakin terjadi, sebab kalaupun diproduksi umpama ada perusahaan berjalan, tetapi jelasnya saudaraku siapa pembelinya, sebab sudah terbatas keuangan manusia karena tidak banyaknya lagi kemungkinan kemajuan usaha yang boleh terjadi, sehingga saudaraku contohnya ekspor barang ke luar negeri sudah sangat terbatas, menjual hasil produk sudah sangat terbatas, sebab banyak negara-negara yang hampir sulit sekarang mempertahankan kondisi ekonominya dalam keadaan normal. Nah, itu satu tanda yang bagi kita bahwa kalau Tuhan membiarkan satu kesulitan, apa yang dilakukan oleh manusia? Tetapi selanjutnya kesulitan yang sangat dalam kalau kita lihat marahnya Tuhan di dalam zaman ini. Karena apa? Kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga itu, maka di sana sudah jelas kemarahan Tuhan itu terjadi karena manusia tidak lagi peduli dengan ibadah yang benar. Mari kita ingat tuh, kembali dulu merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5 saja. Tolong Pak Sintua, tolong bacakan kembali. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau ayat 5 ini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Gereja mula-mula kalau mereka beribadah, mereka rasakan hadirat Tuhan, mereka rasakan perbuatan-perbuatan Tuhan sehingga mereka bersuka cita. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 5-12, begitu dahsyat gereja mula-mula itu saudaraku. Begitu heran karena memang mereka semua dipenuhi Roh Allah dan mereka mau tunduk kepada Roh Allah. Tapi sekarang tidak banyak lagi gereja yang mau hidup seperti itu. Tapi maunya indahnya dunia ini mereka boleh cicipi, mereka boleh nikmati, mereka boleh rasakan. Lalu kemudian dengan itu mereka tidak peduli meninggalkan seperti apapun bentuknya ibadah. Mereka tidak lagi memperhatikan syarat-syarat ibadah seperti apa. Lalu mereka hanya lakukan ibadah itu semaunya mereka. Inilah kebanyakan gereja yang terjadi, sehingga hanya di dalam bibir mulut dia saja perkataan tentang Tuhan, tetapi prakteknya tidak ada takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan tidak ada. Hanya di dalam bibir mulut lidah. Contoh soal saudaraku, orang menganggap kalau ada masalah seperti kematian, banyak orang berharap
Dalam doanya masing-masing selalu katakan, Tuhan kiranya engkau buatkanlah saudara kami ini di sisimu, di tangan kananmu. Sementara yang meninggal ini tidak peduli dengan kekudusan, tidak peduli dengan hidup benar. Namun mereka berkata, oh Tuhan tolong. Inilah saudaraku, beberapa kali kita coba luruskan pengajaran seperti ini, pengertian seperti ini, tetapi mereka sepertinya tidak peduli. Kita coba katakan, bagaimana mungkin orang ke surga sementara baptisan pun mereka tidak terima. Yesus terang-terang menjelaskan setiap mereka yang tidak menerima baptisan Yohanes berarti menolak rencana Allah bagi mereka. Tetapi ini mereka tidak peduli juga, karena badannya sekarang yang dipakai oleh kuasa kegelapan dunia ini merusak firman itu melalui para ahli teologi. Yaitu bagaimana baptisan yang diciptakan manusia lah sekarang lebih terpopuler di dunia, bukan baptisan yang alkitabiah. Artinya peraturan manusia lebih ditonjolkan, dan itulah yang kemudian dipercayai, bukan peraturan Tuhan. Bagaimana mungkin mereka sampai ke surga sementara kerajaan surga itu miliknya Tuhan, dan orang yang masuk ke sana harus melalui Yesus seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 6 itu. Ini yang menjadi persoalan. Lalu kemudian Tuhan Allah tidak akan meneruskan zaman ini lagi. Lalu kalau kita baca salah satu penderitaan yang awal, yang mula-mula, mari kita masuk dulu kepada Wahyu pasal yang ke-6, di mana kalau kita baca itu sebenarnya perlu kita mempersiapkan diri agar kita jangan ada yang jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Sebab kita tahu saudaraku, sebelum keadaan itu terjadi, saya yakin orang-orang percaya sudah disingkirkan, sudah diasingkan ke pengasingan, atau sudah mereka masuk ke dalam yaitu tempat bagaimana mereka disempurnakan, dididik selama 1260 hari atau 3 tahun 6 bulan. Mari kita baca dulu mulai ayat 7 sampai ayat 11. Tolong. Pasal 6 ayat 7 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Perhatikan saudaraku, perhatikan. Pertama ayat 7 dan 8 menyatakan meterai yang keempat setelah dibuka oleh anak domba Tuhan, lalu mendengar makhluk keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hitam kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, kalau sempat ada kematian 1/4, masih mungkinkah acara gereja itu dilaksanakan, penguburannya? Dan ini akan segera terjadi.
Kalau zaman ini mau diakhiri Tuhan, kemarin kita baru menghadapi musim kopi ataupun hari ini, sampai hari ini masih kita hadapi. Yang kena baru sekitar 4 juta paling. Dan yang meninggal paling sekitar, kalau nggak salah 500.000 ataupun 600.000 jiwa di seluruh dunia. Tapi sudah geger dunia. Ini miliaran manusia meninggal. Kalau sekarang ada 7 miliar lebih, berarti hampir 2 miliar meninggal dengan 4 macam persoalan, yaitu dikatakan di sini oleh pertama pedang, dan kedua dengan kelaparan, ketiga dengan sampar, keempat dengan binatang-binatang buas. 1,75 miliar kalau 7 miliar manusia sekarang. Bayangkan, di rumah tangga mana yang tidak ada kematian? Ini karena Tuhan sudah sangat marah oleh etika manusia yang tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi syukur orang percaya tetap kembali kepada Mazmur 91. Hanya melihat dan menonton, dan ataupun mereka di sini sudah disingkirkan ke pengasingan. Karena zaman ini sudah masuk zaman antikristus. Itulah sebabnya kita perlu sekarang ini betul-betul menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman. Berjuang kita memiliki firman sebanyak mungkin. Seserius mungkin kita beribadah. Jangan sampai kita kemudian kehilangan kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Sebab sebelum kerajaan dunia ini diakhiri, berbagai dilema akan dibiarkan merajalela untuk kemudian membalaskan kepada manusia kejahatannya karena geramnya Tuhan. Karena manusia tidak peduli tentang Tuhan. Kalaupun Tuhan memfasilitasi manusia dengan berbagai fasilitas yang lengkap, tapi mereka tidak memuliakan Tuhan sebagaimana selayaknya. Ini perlu kita waspadai, saudaraku. Saya berharap saudara, jangan ada di antara kita yang menganggap remeh nubuat-nubuat seperti kata Rasul Petrus. Sebab nubuat itu atau firman Allah tidak ada yang tidak digenapi, semua pasti digenapi. Itulah sebabnya saudaraku yang mungkin mendengar dari rumah, dari manapun saudara berada, tolong belajar tetap menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dari hari ke hari. Lalu kemudian saudaraku, masih ada yang meterai yang kelima di sini dikatakan, saudaraku, ayat 9, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Sekarang kadang-kadang bingung orang, hanya meninggalkan ada istiadat pun sudah menjadi masalah. Padahal di sini dikatakan harus banyak yang siap menghadapi pembunuhan. Bagaimana mungkin engkau menghadapi kendala pembunuhan seperti itu kalau engkau sekarang tidak diberi kekuatan baru oleh Tuhan karena kemauanmu belajar berserah kepada Tuhan? Tidak banyak orang yang lolos kalau dalam keadaan ini. Kalau engkau tidak betul-betul bersandar kepada Tuhan lewat Roh Kudus yang memenuhimu setiap hari, engkau tidak akan mungkin sanggup menghadapi kendala itu. Jiwa-jiwa mereka yang terbunuh oleh karena berita firman. Sekarang Matius 10 pun diajarkan orang keberatan. Jangankan dulu seluruhnya, hanya ayat 34 sampai ayat 39 saja diajarkan, orang sudah bingung. Memang harus berbeda. Kalau orang betul-betul bertobat, harus pisah dari orang yang tidak bertobat. Itu jelas Yesus ajarkan. Jangankan dari yang lain, istri dengan suami pun harus berpisah. Orang tua dengan anak pun harus berpisah. Itu Matius 10 ayat 34 sampai 39. Hanya itu saja diajarkan bagi kita, mungkin kita sudah bingung.
Bagaimana mungkin kita saudaraku menghadapi Wahyu 6 ini, ayat 9 ini? Saya berharap maulah kita belajar terus, berjuang terus, rindukan kepenuhan Roh Allah untuk betul-betul menyala, sehingga engkau tidak pernah dirampas hidupnya dari persekutuanmu dengan Tuhan. Karena untuk masuk surga itu saudaraku, seperti Matius 13 tadi, paling seperempat kemudian yang akan dipilih, paling seperempat, sudah hebat itu, dari yang terpanggil. Kalau 100 yang terpanggil, berarti 25 lah yang terpilih. Itu pun hanya mereka yang serius banget, serius sungguh kepada firman Tuhan. Kalau tidak serius, ya tetap akan terjatuh. Dalam hal inilah saya berharap jangan anggap beban berat itu ibadah. Anggaplah merupakan tugas utama kita. Tetap adalah beribadah. Perlakuan utama kita tetap menyembah Tuhan. Tindakan utama kita menyenangkan Tuhan. Bukan mencari harta dunia. Bukan menjadi orang kaya dunia. Bukan menjadi orang tersohor di dunia. Sebab dengan kita lakukan firman Allah, kita hidup dalam firman Allah, sudah resmi Yesus menjamin makan minum kita. Soal kaya dan lain sebagainya itu urusan Tuhan. Kalau dilihatnya Anda sanggup menjadi orang kaya, tidak sombong dan kemudian tidak meninggalkan Tuhan, kemungkinan saudara akan diberkati sebagai orang percaya kalau ada rancangan Tuhan bagimu untuk menyelamatkanmu. Tetapi jangan cari di luar Tuhan. Jangan cari di luar Tuhan dengan cara dunia. Sebab itu perlawanan yang tidak dikehendaki Tuhan dari manusia. Saya berharap saudaraku renungkan betapa jiwa-jiwa yang mati di dalam Tuhan itu. Bahkan saudaraku, kalau di sini disebut yakni 1/4, di dalam Wahyu pasal yang ke-9 disebut 1/3 manusia kemudian akan terbunuh oleh hukuman Tuhan yang dijatuhkan Tuhan kepada manusia itu kemudian. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kepada kita semua, kasihilah jiwamu, selamatkan jiwamu, sebab Tuhan sudah memanggilmu menjadi percaya. Pintu kemurahan Tuhan sudah terbuka bagimu, kasih karunia-Nya sudah terbuka untuk kita. Tolong kasihani dirimu. Jangan pakai pikiranmu untuk memutuskan sesuatu, tetapi tetap simak firman Allah, baca firman Allah. Sehingga saudaraku, memang kita harus ajarkan kebenaran, dan kebenaran itu memang tidak semua orang bisa menerimanya. Kebenaran itu tidak semua orang menerimanya. Makanya akan tersisih dan terpojok, tertekan jiwanya orang yang hidup dalam kebenaran, seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Lot. Jiwanya Lot itu sengsara, setiap hari melihat perilaku-perilaku manusia di sekitarnya. Tetapi apa boleh buat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Tuhan Allah kemudian mengeluarkan dia dari Sodom Gomora. Barulah Sodom Gomora dihukum Tuhan. Seperti itu nanti akan dibuat Tuhan tentang dunia ini. Kalau diakhiri dunia ini, Tuhan akan terlebih dahulu memisahkan kita dari orang-orang yang tidak mau sama sekali percaya sama Tuhan. Dan dengan demikianlah kita terselamatkan oleh metode Tuhan, cara Tuhan menyingkirkan kita. Uang tidak dapat menyelamatkanmu, jabatanmu tidak dapat menyelamatkanmu, kedudukanmu yang penting, namamu ataupun pengetahuanmu tidak dapat menyelamatkanmu. Hanya imanmu seperti apa? Firman Tuhan terakhir saya akan coba bacakan, yakni 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-24 dan 25. Ini perlu saudaraku menjadi renungan, sehingga kita juga berlomba menjadi orang terkenal di dunia, tetapi berlomba menjadi orang yang betul-betul menghidupi firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 24 dan 25. Tolong bacakan. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudaraku, mari kita renungkan. Tekanan firman ini menjelaskan firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tentu orang yang hidup dalam firman juga akan memiliki kemuliaan kekal selama-lamanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Dan mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Semua saya undang berdiri. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. doa melakukan Yang tak mungkin bagimu, doa membukakan tingkap langit bagimu. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin. tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. dulu sekarang, Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. kita ulangi saat berdoa Tuhan bekerja, ulurkan tanganmu. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. doa melakukan Yang tak mungkin bagimu, doa membukakan
kembali membesarkan, mengagungkan nama-Mu Bapa Surgawi. Engkau yang telah memeliharakan kami dan merancangkan kami untuk diselamatkan dari angkatan manusia dunia ini Tuhan. Engkau ajari kami dalam setiap hari hidup kami. Kesempatan yang Kau beri kepada kami sangat banyak untuk kami beribadah. Jalan-Mu untuk membenahi kami, jalan-Mu untuk membuat kami kuat dan teguh berdiri dalam ketaatan, dalam kesetiaan, menyenangkan hati Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami Tuhan tidak menjadi sia-sia hidupnya, tetapi kami berlanjut hidupnya menjadi orang yang berkemenangan melawan tipu muslihat kuasa kegelapan dunia, termasuk menyalibkan keinginan daging kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi takluk dan tunduk kepada keinginan daging, tetapi kami salibkan, kami kemudian sangkal keinginan daging kami, dan kami yaitu kendalikan hidup kami, persembahkan kepada Tuhan menjadi korban persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari, dan kami menjadi orang yang bertetap hati melakukan firman-Mu dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Kami berjuang terus untuk membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Itulah pengajaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami terus dari hari ke hari Bapa, lewat berapa pelayan-pelayan-Mu yang saling mengisi hati jiwa kami dengan firman demi firman, mengingatkan, menasihatkan kami supaya kami jangan pernah menjadi bodoh, kami jangan pernah menjadi ketinggalan dari persekutuan, dari kehidupan ibadah yang benar kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan semua jemaat-Mu juga supaya tersadar dan bersungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan, sebab manusia akan boleh sampai kepada Tuhan, kepada kerajaan-Mu yang kekal itu kalau mereka bertahan dalam kemauan percaya, menerima pengajaran dan mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan dari hari lepas hari Bapa. Tuhan Yesus, mari Engkau tambahkan sukacita kami, Engkau tambahkan kepenuhan Roh-Mu bagi kami. Ajari kami lewat Roh-Mu Tuhan, pengertian dan pemahaman firman, supaya semakin jelas bagi kami, sehingga kami tidak masuk kepada arena yang asal-asalan ibadahnya, tetapi menjadi orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, di dalam kesetiaan, dalam apa yang benar sesuai dengan firman Allah, sehingga dengan demikianlah Tuhan kami betul-betul berkemenangan, berkelanjutan, berbuah lebat sampai hari Tuhan datang. Kiranya firman-Mu menjadi cermin bagi kami, mengoreksi hidup kami, mengoreksi perjalanan kami, hati, jiwa, roh, pikiran kami, supaya tertuju terus kepada Tuhan, dan kami berjuang memperjuangkan kehidupan keselamatan kami berdasarkan ketentuan firman-Mu. Dengan demikianlah kami dari hari ke hari selalu menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya jemaat-jemaat ini pun semua menjadi milik-Mu dan kepunyaan-Mu, sebab Engkau yang menjadikan mereka menjadi bagian pelayanan-Mu dari tempat ini Tuhan. Engkau memanggil mereka, Engkau membenarkan mereka, Engkau menghimpun mereka menjadi orang yang akan boleh diajar, boleh yaitu ataupun dinasihati lewat firman demi firman melalui ibadah-ibadah yang kami kerjakan. Tuhan tolong buatkan mereka tersadar juga untuk rendah hati, untuk mengosongkan diri dari perkara dunia, dan kami sepenuhnya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dengan demikian tidak perlu kami khawatir tentang apapun, tetapi kami polos dan rindu untuk dibenahi Tuhan, disempurnakan Tuhan sampai hari Tuhan datang. Bagimulah persembahan doa kami Bapa. Engkau dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Haleluya, 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 haleluya. Kita masih akan menyampaikan doa kita tentang permohonan doa yang tadi dibacakan bagi kita, untuk betul-betul keluarga Alpian, Nenggolan, Boru Tambunan, GP Sidang Garu, Medan. Ini saya kurang kenal, nanti nggak tahu orangnya di mana, tetapi marilah kita bantu dalam doa supaya Felicia, nama anak mereka yang sudah setahun 11 bulan, boleh kemudian segera kuat tubuhnya, tentu dia supaya sehat sehingga ia bisa aktif, bahkan dia sehat. Dan tentu kalau sudah seperti ini kondisinya, ini perlu pertarungan yang serius ini dari keluarga, karena ini mengarah kepada lumpuh total kalau tidak bisa duduk.
Tentu ada koreksi yang harus sedalam-dalamnya. Bukan hanya berkata Tuhan ampuni dosa kami, tapi berdoa puasa cari hadirat Tuhan, cari kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan nyatakan pertolongannya dan kemudian koreksi hidupmu, perilakumu, perbuatanmu, supaya Tuhan ampuni. Dan kalau bisa, seperti kami sarankan, sering berdoa puasa, dimulai sehari semalam dulu. Kalau bisa sepenuhnya menjadi sampai seperti doa puasa Esther, 3 hari 3 malam, non stop, tanpa makan dan tanpa minum. Perjuangan ini perlu supaya jangan kalian susah selamanya oleh kondisi anak ini. Karena kalau dia cacat terus, dia akan menjadi menyusahkan terus. Tetapi kalau dia boleh sembuh, karena kalian berjuang juga mempersembahkan hidup kalian kepada Tuhan, saya yakin tangan Tuhan tidak begitu pendek, tetapi luar biasa heran, menyehatkan siapapun yang perlu disehatkan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, segala susah, kembali kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa menciptakan segala-galanya dengan kuasa-Mu yang luar biasa heran. Tuhan, ada saudara kami Alpian Nenggolan Baru Tambunan Tuhan, dari sidang GPI Garut 8 Medan, berharap Tuhan anaknya yang bernama Felicia yang sudah berumur 1 tahun 11 bulan tetapi duduk pun belum bisa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup mereka, apa yang menjadi kendala, apa yang membuat mereka sedemikian Tuhan. Dalam hal ini kami bertindak, kami bermohon kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lapangkan hati-Mu kepada mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan ajaib-Mu, sadarkan mereka lewat berbagai pengetahuan, pengertian, bagaimana mereka menyembah Tuhan, bagaimana mereka kembali kepada Tuhan, bagaimana mereka membuang segala perilaku, kelemahan, kekurangan, dosa dan sebagainya Tuhan. Dan biarlah Engkau ampunkan mereka Bapa. Engkau kemudian basuh mereka dengan darah-Mu. Dan dalam hal ini lapangkan hati-Mu, jamahkan tangan-Mu yang penuh kuasa, membuat anak itu Tuhan boleh sehat, boleh duduk, boleh kemudian berdiri, boleh berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak itu sehat, anak itu boleh kemudian melihat kemuliaan Tuhan, dan orang tuanya juga menjadi orang yang begitu sungguh percaya, menyerah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak surga. Demikian juga semua jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan kepada Tuhan atau dimanapun. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau pelihara mereka. Jadikan semua jemaat dari tempat ini betul-betul menikmati yaitu jaminan kesehatan, jaminan sukacita, jaminan keamanan. Tuhan, perdulikan kami, sebab kami hanya bersandar kepada-Mu. Bagimulah persembahan doa kami Tuhan. Engkau dipuji, Engkau dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus
yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat Tuhan semuanya sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Maka kau terlepas dari dosa. Puji nama Tuhan Yesus.